Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala rasulillah. Qala wa ta'ala kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua sampai dengan jam ini, sampai dengan detik ini. Kenikmatan berupa keimanan dan keislaman kita, dan kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan waktu yang luang. Sehingga dengan kenikmatan itulah kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah Jumat di hari yang amat mulia ini. Mudah-mudahan kita insya Allah juga kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan yang insya Allah akan datang kurang lebih setengah bulan lagi. Jamaah Allah, dari mimbar ini kami ingatkan dan kami mengajak kepada semua jamaah, terutama pada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang akan bisa meraih kehidupan kita di akhirat besok menjadi kehidupan yang hasanah. Sebagaimana sering kita lantunkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah rahimakumullah, dengan doa tersebut marilah kita raih sebesar-besarnya kemakmuran kita atau kehasanahan kita besok di dunia akhirat. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Firman Allah itu merupakan konten doa yang selama ini sering kita kenal dengan doa sapu jagat, dan hampir semua orang pasti hafal dengan doa ini. Anak-anak juga demikian. Karena apa? Karena doa ini biasanya ditutup untuk menutup doa yang sering kita panjatkan. Bahkan kata Pak Pri itu secara kelakar, orang kalau sudah doa banyak, kalau sudah mendengar Rabbana artinya sudah senang katanya, mau berhenti doanya itu. Pak Pri kalau kelakar demikian. Ya toh. Memang betul, karena doa ini sering dipakai untuk menutup doa-doa yang kita lantunkan. Memang dalam Al-Quran terjemahan Departemen Agama itu menyatakan bahwa ini adalah doa sebaik-baik doa bagi orang Muslim, bagi orang Islam. Karena apa? Karena doa yang baik untuk kita semua menurut Allah adalah doa yang mencakup permohonan proses atau kehidupan kita di dunia dan juga kebaikan proses dalam kehidupan akhir, yaitu akhirat. Karena apa? Karena kita harus ingat bahwa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasil yang kita mintakan doa, tapi adalah perbuatan atau proses yang sedang kita jalani di dunia. Dan perlu kita ingat bahwa proses atau perjalanan di dunia itu yang amat penting. Karena kalau hasil itu pemenang Allah, kita sudah bekerja giat, tapi hasilnya tetap itu Allah yang menentukan. Oleh karena itu, proses atau perjalanan hidup inilah yang harus kita kedepankan dalam rangka meraih pahala dari Allah. Karena kita harus ingat bahwa yang dinilai Allah itu bukan hasil, karena hasil itu pemenang Allah, tapi justru yang dinilai Allah itu adalah perbuatan atau proses. Proses atau perbuatan itu dalam bahasa agamanya disebut amal. Perbuatan yang baik atau amal yang baik disebut amal yang soleh. Dan amal soleh itu, perbuatan baik itu tidak kita ditemukan di akhir, tapi ditemukan ketika kita hidup di dunia. Kalau di akhir kita tinggal hanya
mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang petani itu yang dinilai bukan hasil petaninya, panennya gagal atau panennya baik, tapi yang dinilai Allah adalah bekerjanya waktu menggarap sawahnya dengan bertani yang baik, bahkan tidak pernah merugikan tetangga, tidak pernah merugikan teman sepetani. Ini insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinilai itu bukan hasilnya panennya, tapi yang dinilai adalah perbuatannya, bertaninya, itu yang dinilai oleh Allah. Jamaah Allah. Tapi sayang, banyak di antara kita lebih melihat hasil daripada proses. Kita lupa bahwa yang dinilai Allah adalah yang sedang kita kerjakan, bukan hasil yang akan kita dapatkan. Karena wilayah menentukan hasil itu, kami katakan sekali lagi, itu menjadi wewenang Allah. Kalau Allah menghasilkan banyak, insya Allah kita akan banyak. Sedikit, ya sedikit. Jadi wewenang itu ada pada Allah, bukan pada kita. Contohnya kalau kita ingin bahagia, misalnya anak SMP, itu belum merasa bahagia kalau dia masih di SMP. Dia merasa bahagia kalau merasa di SMA nanti. Karena apa? Karena dia merasa bahwa di SMP itu mungkin belum sesuai dengan keinginannya. Keinginannya paling tidak di SMA. Begitu juga nanti kalau di SMA juga dia akan demikian. Saya belum bisa sekolah atau belum bisa kuliah, masih di SMA. Ini saya belum bahagia. Saya bahagia baru kalau saya bisa kuliah. Setelah kuliah pun saya demikian. Saya sudah bisa kuliah, tapi belum jadi sarjana dan lain sebagainya. Sampai dia nanti dewasa, sampai dia lulus sekolah sarjana pun demikian. Mestinya kalau kita ingin bahagia setiap saat, setiap dan proses kehidupan kita, mestinya anak yang SMP tadi harus bisa merasa bahagia. Misalnya sudah lulus SMP, alhamdulillah saya sudah bisa lulus SMP. Lainnya banyak yang belum SMP saja sudah gugur, sudah tidak bisa meneruskan sekolah. Begitu juga di SMA, nantinya juga begitu. Alhamdulillah sudah bisa SMA, lainnya belum mesti bisa di SMA. Begitu juga nanti setelah jadi kuliah, sarjana dan lain sebagainya sudah bekerja. Itu maksudnya setiap proses di dalam kehidupan kita, kita harus merasa bahagia. Maka begitu selanjutnya tidak semua orang bisa seperti itu. Oleh karena itu mari kita ingatkan bahwa kita harus bisa bahagia dalam suatu proses, dalam setiap saat, tidak harus menunggu nanti-nanti. Karena kedua, dia keliru dalam memandang ke atas, misalnya pandangannya harus dibawakan ke bawah. Kalau kita memandang ke bawah, insya Allah kita mudah bersyukur. Karena apa? Karena rasa dirinya itu lebih baik daripada yang lain. Orang kalau tidak bersyukur ya gitu, adanya kurang saja. Sehingga kalau dia merasa seperti ini, merasa dirinya lebih menderita atau lebih tidak bahagia daripada yang lain. Oleh karena itu, memandang ke bawah itu mestinya harus lebih kita kedepankan. Ketika dia lupa bahwa sebetulnya yang menjadi miliknya itu hanya hari ini. Sekarang ini, siapapun orangnya, siapapun jabatannya dan apapun profesinya, kita harus merasa bahwa yang menjadi milik itu hanya hari ini. Kalau hari esok itu masih menjadi angan-angan, belum menjadi kenyataan, atau mencarinya di hari yang sudah lalu, yang sudah masa lalu itu juga tidak bisa. Apalagi kita jelas sudah tidak menggapainya. Misalnya kita belum punya angan-angan ingin punya mobil, tapi masih ada dalam angan-angan. Kalau sudah itu merasa Anda bahagia, itu kan keliru namanya. Wong punya mobil aja belum, masih angan-angan, walaupun mungkin saudara bisa beli gitu loh, tapi angan-angannya belum bisa kenyataan gitu. Oleh karena itu monggo kita harus setiap bahagia setiap saat. Begitu juga hari kemarin sudah lewat, jadi masa lalu tidak mungkin bisa lagi kita kembalinya. Oleh karena itu kalau kita ingin bahagia, tidak ada pilihan lain kecuali satu, yaitu bahagia hari ini. Karena yang menjadi milik kita itu adalah hari ini, bukan hari kemarin atau hari esok yang akan datang. Jamaah rahmatullah, apapun yang bisa kita alami selama dalam perjalanan hidup, dalam proses, maka lihatlah dari sudut pandang yang positif, maka kita pasti bahagia. Pertama, kalau dalam proses perjalanan hidup kita
mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, misal sakit, kena musibah, dizalimi orang, dan sebagainya. Ini akan membuat kita menderita atau mendatangkan kebahagiaan, tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Kalau kita berpikir positif, dengan menganggap bahwa hal yang tidak menyenangkan itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita, dan kita caranya dengan solusi adalah dengan kesabaran yang terbaik bagi kita, insya Allah kita juga akan bahagia. Karena Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyintai orang-orang yang sabar. Al-Imran 146. Kedua, kalau dalam proses perjalanan hidup kita Allah berikan hal-hal yang menyenangkan, kemudian kita ikuti dengan perasaan bersyukur, maka pastilah proses itu akan membahagiakan kita. Tanamkanlah dalam hati kita bahwa semua yang diberikan oleh Allah adalah demi kebaikan kita. Yang ketiga, cara termudah untuk berpikir positif terhadap Allah dalam menjalani proses kehidupan ini adalah meyakini takdir kita. Takdir adalah salah satu rukun iman yang harus kita yakini dan percayai adanya. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita harus hadapi takdir itu dengan baik. Karena apa? Karena yang takdir itu sudah di tangan Allah. Takdir kita ada di tangan Allah, dan Allah tahu takdir apa yang pantas untuk kita semua. Sebagaimana firman-Nya, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau kadarnya. Jadi takdir itu baik enak maupun tidak enak, kita mau tidak mau, rela atau tidak rela, harus kita hadapi dengan baik. Bahkan dalam firman-Nya yang lain, Allah menegaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini sudah dirancang, sudah ditentukan, sebagaimana firman-Nya, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dengan kehidupan dunia. Az-Zukhruf surat 32. Jadi tegas kita hanya satu, berpikir positif saja terhadap takdir Allah. Kita jalani saja proses perjalanan hidup ini dengan selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, jadikanlah proses perjalanan hidup kita menjadi amal soleh bagi kita. Karena proses perjalanan hidup kita yang sebetulnya adalah saat ini, sekarang ini adalah modal utama kita untuk hidup bahagia, baik dunia maupun akhirat. Kalau kita mengelolanya dengan baik sesuai perintah Allah dan Rasulullah dan tuntunan Rasulullah, maka yakinlah proses perjalanan hidup kita yang kita jalani akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Terus bagaimana caranya? Pertama, semua yang kita lakukan haruslah dengan niat mencari ridho Allah, sebagaimana firman-Nya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Kedua, agar semua proses bernilai ibadah atau sholat, maka lakukan semua aktivitas kita hanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, karena Rasulullah sendiri adalah contoh bagi kita semua. Laqad kana fi Rasulillahi hasanah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jamaah rahimahullah, kalau Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar, bertobat, beristighfar, bersedekah, bersyukur, dan berzikir, maka lakukanlah itu semua. Insya Allah dengan demikian itu semua akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Akhirnya kalau kita bisa melakukan proses perjalanan hidup ini setiap saat selalu dalam ridho Allah dan Nabi Muhammad sebagai acuan teladan hidup kita, apalagi iman kita tidak pernah digoyang oleh iblis, dan kita istiqomah dan beribadah, insya Allah kita akan menjadi orang yang soleh, yang Allah pahalanya tidak lain adalah surga, dan insya Allah kita akan kekal di dalamnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, bahwa hidup kita ini
banyak yang sekali ngeluh begini dan begitu. Oleh karena itu mari kita jadikan proses perjalanan hidup kita di setiap saat kita harus bahagia. Kalau kita ingin mendapat bahagia dunia dan akhirat. Jamaah rahimahullah, demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru azim li wa lakum wa litina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rumah marilah untuk doa yang kedua ini kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu sehingga kita insya Allah bisa bertemu bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita alami. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, dan kesempatan itu mari kita lakukan, kita jalani dengan sebaik-baiknya agar Ramadan ini bisa berjalan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tawil a'marana wa sai'at sadana wa nabil qulubana wa sabit imanana wa asin a'malana wa wasiq arzaqana ilal khairi qaribna wa nisab min waqti tafsirin al-akthar. Rabbana wa la mamsana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.